Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Bantu kami untuk fokus padamu, mengerti firman-Mu, dan hidup menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini renungan firman Tuhan diambil dari Mazmur 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Pagi ini, bayangkan Anda menerima undangan khusus, sebuah tiket emas untuk menghadap Raja. Mazmur 15 mengajukan pertanyaan yang sama pada level spiritual. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang hati yang rindu dekat dengan Sang Pencipta. Di dunia di mana integritas sering dikorbankan demi keuntungan cepat, standar Tuhan tetap tak berubah. Perhatikan bagaimana kriterianya begitu praktis. Di kantor, saat semua orang membicarakan kelemahan bos, bisakah kita menjadi yang pertama berhenti bergosip? Di pasar, ketika penjual salah hitung dan memberi kembalian lebih, apakah kita mengembalikannya? Di grup WhatsApp, melihat informasi yang belum jelas kebenarannya, apakah kita ikut menyebar atau memilih verifikasi dulu? Yang mengejutkan, Tuhan justru menaruh perhatian pada sikap kita terhadap mereka yang diabaikan masyarakat. Memuliakan orang yang takut akan Tuhan bisa berarti menyapa satpam yang jarang diperhatikan, atau mendengarkan keluhan lansia di lingkungan kita. Janji di akhir Mazmur ini menguatkan, tidak akan goyah selama-lamanya. Bukan berarti bebas masalah, tetapi memiliki ketenangan batin karena hidup selaras dengan Sang Pemilik kehidupan. Hari ini, saat Anda menghadapi godaan menyontek deadline, kesempatan ikut menyebar gosip, pilihan mengabaikan orang kecil. Ingatlah bahwa setiap keputusan kecil adalah undangan untuk tinggal lebih dekat dengannya. Hidup yang berkenan dimulai dari pilihan sehari-hari yang mungkin tak dilihat manusia, tapi dicatat oleh surga. Renungkan, apa satu area hidup kita hari ini yang perlu diselaraskan dengan kriteria dalam Mazmur 15? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, dan untuk kasih setiamu yang tak pernah berubah. Kami bersyukur bisa membuka mata lagi hari ini, diberi kesempatan untuk belajar hidup lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk keluarga, pekerjaan, dan semua berkat yang sering kami lupakan untuk disyukuri. Tuhan, kami mengaku seringkali gagal menjadi orang yang layak tinggal dalam kemah-Mu. Kadang lidah kami terlalu cepat menyebar gosip, hati kami mudah menghakimi, dan tangan kami sering enggan menolong yang lemah. Ampuni kami ketika lebih memilih jalan yang mudah daripada jalan yang benar. Ampuni kami jika selama ini lebih takut pada pandangan manusia daripada kehendak-Mu. Bapa, hari ini kami memohon. Berikan kami keberanian untuk selalu berkata benar, meskipun harus berdiri sendiri. Ajarkan kami untuk setia dalam perkataan, tidak ikut menyebar fitnah di media sosial atau percakapan sehari-hari. Buka mata kami untuk melihat mereka yang tersingkir, beri hati yang peduli seperti hati-Mu.
Teguhkan kami untuk hidup jujur, sekalipun kami harus untuk memuliakan-Mu dalam hal-hal kecil, saat mengembalikan kelebihan uang kembalian, ketika menolak ikut menjelekkan orang lain, atau dalam memegang janji meskipun tidak ada yang melihat. Ya Tuhan, bentuklah karakter kami hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan setiap langkah kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Ketika kami lemah, ingatkan kami akan janji-Mu bahwa orang yang hidup benar tidak akan goyah. Kami percayakan seluruh aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan hari ini ke tangan-Mu, ya Bapa. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu melihat dan janji-Mu gak pernah gagal. Kami percaya, Engkau sedang siapkan kemenangan untuk orang yang setia. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.